Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Bisnis Internasional di pertemuan yang ke-10. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas materi mengenai manajemen pemasaran internasional. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Ketika suatu barang atau jasa mulai melakukan pendekatan pemasaran secara internasional, maka perusahaan pemilik barang atau penyedia jasa dihadapkan pada kompleksitas pemasaran skala internasional, yang diantaranya adalah satu, banyaknya variabel atau faktor dan perbedaan dalam memasarkan produk untuk perusahaan multinasional. Kedua, tidak tersedianya saluran distribusi yang biasa digunakan pada pasar lokal. Tiga, bauran promosi yang tidak serupa. Empat, biaya yang berbeda menentukan penetapan harga yang berbeda. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan strategi yang dibuat pada 4 wilayah. Strategi produk, promosi, harga, dan distribusi terhadap suatu barang atau jasa. Perusahaan diharapkan dapat menentukan nilai-nilai yang tepat dalam merumuskan keempat wilayah tersebut di dalam penjualan barang atau jasanya. Untuk pemasaran internasional menjadi semakin kompleks karena keempat wilayah tersebut mencakup wilayah penjualan yang berbeda-beda dan diperlukan strategi yang berbeda pula di setiap wilayah penjualannya. Kekuatan di lingkungan asing, kekuatan sosiokultural, kekuatan budaya dan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat di mana produk yang ditawarkan harus menyesuaikan dengan budaya tersebut. Contohnya warna, merek atau label, dan cara pengoperasian produk. Kekuatan hukum, hukum mengenai polusi, perlindungan konsumen yang membatasi kebebasan pemasaran produk di suatu negara. Pembatasan tersebut berdampak kebebasan pemasar untuk melakukan standarisasi pemasarannya secara internasional. Kekuatan ekonomi, ukuran produk yang kecil untuk negara berkembang, misalnya suatu produk yang dianggap sangat mahal di suatu daerah, maka produsen akan membuat kemasan atau ukuran yang lebih kecil untuk produk tersebut agar dapat dijual dengan harga yang lebih murah. Kekuatan fisik, mobil untuk daerah dengan 4 musim dirubah dengan spesifikasinya yang disesuaikan untuk dijual di negara dengan 2 musim. Contohnya menghilangkan fitur ruangan. Promosi alternatif pemasaran. Beberapa alternatif bentuk promosi terhadap produk maupun jasa. Satu, memasarkan produk fisik yang sama di mana-mana. Dua, menyesuaikan produk fisik untuk pasar luar negeri. Tiga, mendesain suatu produk fisik yang berbeda dengan pesan yang sama, diadaptasi atau berbeda-beda. Penetapan harga. Penetapan harga mempengaruhi fungsi-fungsi lain dari perusahaan, menentukan secara langsung pendapatan kotor perusahaan, dan merupakan penentu utama dari keuntungan. Untuk menetapkan harga, manajemen harus memerhatikan dua jenis penetapan harga. Satu, penetapan harga nasional di luar negeri merupakan penetapan harga lokal di negara lain. Dua, penetapan harga internasional menetapkan harga untuk barang-barang ekspor baik untuk perusahaan yang tidak terkait maupun yang terkait, termasuk di dalamnya pajak dan
biaya lain. Distribusi, fungsi pengembangan distribusi untuk perusahaan multinasional. Satu, menempatkan produk-produk ke pasar-pasar di luar negeri atau ekspor. Dua, mendistribusikan produk-produk di dalam setiap pasar. Standarisasi internasional. Pola distribusi standar ini mendapat dua kendala yang mendasar dalam mempraktekannya. Pelaporan. Agar pengendalian menjadi efektif, seluruh unit operasi dari suatu perusahaan internasional harus menyediakan laporan yang tepat waktu, akurat, dan lengkap kepada kantor pusat. Pemilihan saluran distribusi, pemasaran secara langsung atau tidak langsung. Keputusan yang diambil oleh manajemen apakah perlu menggunakan perantara atau menjual secara langsung ke pengguna akhir. Penjual barang yang spesifik dengan harga mahal diperlukan penjualan secara langsung dengan cara penjualan kepada produsen, peralatan asli atau original equipment manufacturer atau OEM. Faktor yang mempengaruhi saluran distribusi. Satu, karakteristik pasar. Lokasi yang jelas untuk memulai pemilihan saluran distribusi yang tepat dari alternatif yang tersedia dipilih penawaran yang memberikan cakupan yang terbaik. Dua, karakteristik produk. Produk dengan biaya rendah produksi biasanya memerlukan saluran distribusi yang lebih panjang. Tiga, karakteristik perusahaan-perusahaan dengan kondisi keuangan dan manajemen yang memadai lebih memilih saluran distribusi yang dibangun dan dimiliki sendiri. Dan empat, karakteristik perantara. Perantara yang memberikan jasa melayani, menyimpan, dan mempromosikan produk-produk yang akan dijual. Tiga prinsip dalam pemasaran. Nilai pelanggan customer value, perbedaan differentiation, pemusatan fokus. Unsur kunci pemasaran satu, nilai pelanggan atau customer value. Tujuan, menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar dibanding nilai yang diciptakan oleh pesaing atau kompetitor. Strategi, A, menambah atau memperbaiki produk dan layanan manfaat. B, mengurangi harga. C, menggabungkan dua nilai. Nilai konsumen. P sama dengan B dibagi P. P adalah nilai atau value, P manfaat yang diharapkan, biaya yang diharapkan, P adalah price, harga. Unsur kunci pemasaran lanjutan. Dua, pembedaan, differentiation. Tujuannya adalah menciptakan keunggulan bersaing melalui pembedaan atau differentiation. Keunggulan dapat berada di setiap elemen yang ditawarkan perusahaan. Satu cara untuk menembus suatu pasar nasional baru dengan menawarkan suatu produk unggul pada suatu harga yang lebih murah. Tiga, pemusatan atau fokus. Tujuan konsentrasi pada sumber daya dan perhatian. Kebutuhan untuk menciptakan nilai pelanggan pada keunggulan yang kompetitif. Suatu cara bertahan untuk perusahaan kecil dan mencegah untuk mencapai posisi yang dominan dalam pasar dunia. Suatu pemusatan yang jelas pada apa yang konsumen butuhkan dan inginkan. Pemasaran global. Disiplin pemasaran adalah universal, tetapi pasar dan konsumen adalah sungguh berbeda. Tiga daerah atau bagian pengetahuan. A, pengetahuan lintas budaya. B, pengetahuan negara atau regional. C, pengetahuan tentang transaksi lintas negara. Kebutuhan untuk menempatkan atau lokalisasi global, penyesuaian tentang strategi pemasaran global untuk kepentingan pasar lokal. Contoh dari pemasaran global, desain produk. Kita lihat di sini Canon, Autoprovir, McDonald, Toyota, Ford. Nama merek Marlboro, Ford, Pepsi, Mercedes, Caterpillar. Posisi produk, Colgate, Toothpaste, Unilever, Fabric Soap, Toner. Kemasan, Gillette, Razor. Strategi iklan, Coca-Cola, British Brewery, Benetton. Promosi jualan, promosi penjualan IBM, distribusi Benetton, United Distiller. Layanan konsumen American Express. Harrods. Pentingnya pemasaran global. Dunia internasional menjadi penting
bagi perusahaan besar untuk memaksimalkan potensi pertumbuhannya. 75% tentang potensi pasar adalah di luar Amerika Serikat, 94% tentang potensi pasar Jerman di luar Jerman. Sejumlah besar individu akan dikuasai oleh sedikit banyak perusahaan global. Orientasi manajemen dan pemasaran global. Orientasi manajemen berbeda di dalam arena yang global kerangka EPRG, etnosentrik, regiosentrik, polisentrik, geosentrik. Orientasi manajemen dan pemasaran global. Pendekatan etnosentrik. A. Karakteristik perusahaan lokal dan internasional. B. Peluang di luar pasar lokal yang berkembang di berbagai unsur-unsur bautan pemasaran. Pendekatan polisentrik. A. Karakteristik perusahaan multinasional. B. Bauran pemasaran diadopsi manajer-manajer di suatu negara. Orientasi regiosentrik atau regionsentrik. A. Ciri-ciri dari perusahaan global dan transnasional. B. Peluang pemasaran dikejar oleh kedua-duanya strategi yaitu adaptasi dan perluasan pasar global. Daya penggerak kekuatan yang mempengaruhi pemasaran global. Teknologi, perjanjian ekonomi regional, kebutuhan atau keinginan pasar, biaya pengembangan produk, kualitas, kecenderungan ekonomi dunia, pengaruh atau kekuatan global atau badan hukum yang melakukan transaksi. Pengendalian kekuatan yang mempengaruhi pemasaran global, manajemen miopia dan kultur organisasi, kendali dan penghalang nasional. Pemasaran global adalah proses dalam memusatkan sumber daya pada peluang pemasaran global. Tujuannya untuk menciptakan nilai pelanggan dan keunggulan persaingan dengan melayani secara fokus. 3 klasifikasi dalam tujuan manajemen: etnosentrik, polisentrik, regiosentrik, geosentrik. Arti penting pemasaran global adalah keadaan yang dibentuk oleh berbagai penggerak dan kekuatan pengendalian. Merancang dan mengelola strategi pemasaran global, industri yang di dalamnya posisi strategis pesaing dalam pasar geografis nasional utama dipengaruhi secara mendasar oleh posisi global mereka secara keseluruhan. Perusahaan global, suatu perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara serta menangkap keunggulan litbang, produk, logistik pemasaran dan keuangan dalam biaya dan reputasinya yang tidak tersedia bagi pesaing domestik murni. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.